Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Galeri Mandar Indonesia, di mana kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tentang sejarah Balanipa II, yakni Revolusi Imanyambungi Todi Laling. Kerajaan Balanipa adalah kerajaan yang berdiri di Sulawesi Barat pada tahun 1540 setelah Todi Laling kembali dari Makassar. Berdasarkan kesepakatan para hadat di Ape Banua Kayang, Imanyambungi Todi Laling didaulat sebagai raja pertama setelah berhasil memimpin perlawanan terhadap kerajaan Pasokorang yang bertindak sewenang-wenang di Mandar pada saat itu. Sejak berdirinya kerajaan Balanipa, Imanyambungi banyak melakukan revolusi pemerintahan di Mandar. Di antaranya pengaturan sistem pemerintahan, sistem pemilihan pemimpin dalam kerajaan, memperluas kekuasaan dan membangun relasi, hingga pada reformasi hukum seperti penghapusan sistem hukum adat Balatau dengan sistem yang lebih berperi kemanusiaan. Dalam hal sistem pemerintahan, disepakati bahwa raja atau arajang dipilih oleh kumpulan hadat yang juga memiliki kewenangan mengontrol jalannya sistem pemerintahan. Selain itu, raja diberikan wewenang untuk memilih para menteri atau pembantunya melalui pertimbangan parlemen yang terdiri dari berbagai golongan. Sistem pemerintahan yang diterapkan kerajaan Balanipa lebih mirip dengan monarki parlementer yang lebih banyak dikenal sebagai buah pikir Aristoteles sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang kemudian dikembangkan oleh Polybius, yaitu sekitar tahun 204 sampai dengan 122 sebelum Masehi. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam hal pewarisan tahta di kerajaan Balanipa tidak ditentukan berdasarkan garis keturunan, sebagaimana pesan Imanyambungi bahwa pewaris tahta harus mencintai masyarakatnya dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan kerajaannya serta berbudi luhur. Hal tersebut tercatat dalam beberapa lontar di Mandar, bahwa Imanyambungi pernah berkata, "Marondong duambongi anak matea, mau anau, mau apou, dah toi mupajari marak dia atau arajang di Balanipa. Mua matok dori kedo-kedona, masuangi pulu-puluna, ia motuu itina marupurupu banua." Yang artinya bahwa besok atau lusa, manakala saya mangkat, walau dia putraku ataupun cucuku, janganlah hendak diangkat menjadi raja atau pemimpin kalau dia tidak mencintai tanah air dan tidak membela nasib rakyat kecil. Jangan pula mengangkat seorang raja bila ia mempunyai tutur kata, perbuatan dan tindakan kasar, karena orang seperti itulah yang akan menghancurkan negeri Mandar. Pesan tersebut jelas mengajar rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan track record dan kemampuannya dalam menjaga martabat dan memajukan suatu daerah. Olehnya itu, seleksi kepemimpinan di Mandar telah mengenal standar Tomaka, Sitinaya Anna Naratang, dalam artian calon pemimpin harusnya teruji, layak dan pantas. Secara umum, setiap pemimpin di level manapun seyogyanya memiliki kompetensi, keunggulan, kepantasan, dan nilai-nilai luhur lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu kita menelisik bagaimana karakter seseorang yang dikatakan baik dalam perspektif Malabi
yaitu orang yang disebut Malabi adalah orang yang sifatnya dalam tasawuf Mandar biasa disebut Dadua Tamasarang Talu Tamalaisang. Dalam artian dua tak terpisahkan menunjukkan bagaimana hubungan orang tersebut dengan Tuhannya. Sedangkan tiga tak berjarak adalah bagaimana ia berbicara sejajar dengan sikap dan tindakannya, atau dalam bahasa Mandar disebut Macoa Loa, Macoa Keto, dan Macoa Gau. Sejak dulu, pemimpin di Mandar memegang prinsip kepemimpinan Anang Papejapu di Litak Mandar, atau 6 tegangan utama di tanah Mandar yang terdiri atas betutan dirak baik atau tegaknya hukum secara utuh, manutan di pesisi atau demokrasi dalam segala lini kehidupan, bea tandi cupa atau ekonomi kerakyatan yang merata, karra arang tandi dapai atau keadilan tanpa takaran, wai tandi polong atau persatuan yang berkesinambungan, butuh tandi tema atau keyakinan akan zat yang maha tinggi. Dalam hal reformasi hukum, pihak kerajaan Balanipa meminta Maradia Musso yang juga menyembunyi atau dilaling di kerajaan Goa kembali menghadap ke Goa meminta salunan peraturan yang berlaku di kerajaan Goa, sebab hukum di Mandar masih tergolong hukum rimba. Salah satunya, bagi kaum laki-laki berkonflik diselesaikan dengan diadu tikam dalam kandang, sedangkan bagi perempuan diadu siapa yang paling tahan lama memasukkan tangannya ke dalam wajan yang berisi air atau minyak mendidih. Pihak Raja Goa sempat mengkritisi tentang hukum yang berlaku tersebut. Hal itu diakui dalam lontar Goa dan Talo. Singkat cerita, Raja Goa memberikan salinan undang-undang yang berlaku di Goa kepada Maradia Musso, kemudian didiskusikan kembali setelah sampai di Balanipa bersama para tokoh adat, salah satunya menghapuskan sistem hukum rimba tersebut. Itulah tadi bagaimana sejarah dari revolusi Imanyambung itu dilalui. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Galeri Mandar Indonesia. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari untuk Indonesia.